Menggunakan fasilitas dompet digital, lebih baik dipikirkan dari sekarang mana-mana aja yang perlu diprioritaskan, mana-mana aja bagian keuangan yang perlu disortir. Oke, kita akan lanjut sekarang untuk sesi Q&A. Kita akan mengambil beberapa pertanyaan, mungkin tidak bisa semuanya, dari Bapak Ibu teman-teman semua yang ikutan berpartisipasi dalam webinar Literasi Digital 2021 ini. Dari Mas atau Mbak Hari Susanto, Anissa Rahma untuk Mas Denny. Saya baru lulus kuliah dan memulai pekerjaan freelance. Saya ingin mengupgrade alat dengan meminjam online. Pinjaman online yang aman dan tepat untuk mahasiswa yang baru lulus seperti saya, adakah rekomendasinya agar dapat terbayar dalam kurun waktu kurang lebih dari 1 tahun? Oke, saya undang Mas Denny dulu. Mas Denny, selamat sore lagi. Halo, selamat sore. Mas Denny, sepertinya Mbak ini meminta request rekomendasi secara spesifik. Saya nggak tahu Mas Denny akan bisa memberikan persisnya atau tidak, tapi sebetulnya apa yang dia bisa lakukan di situasi yang dia hadapi sekarang ini? Jadi, Leo ini pengen mengupgrade alat untuk meminjam online ya. Sebenarnya satu, saya juga sama bisnis juga, pengusaha. Kalau bisa malah keuangannya ditata dulu sebelum meminjam, itu kalau menurut saya seperti itu satu. Yang kedua, apakah selama ini sudah ada pencatatan transaksi secara keuangan? Karena gini, ketika teman-teman memutuskan untuk meminjam online, bahwa pinjaman online itu bunganya sangat tinggi daripada bunga konvensional itu. Terus yang ketiga lagi, bahwa ketika teman-teman untuk memilih, kalau memilih pinjaman online itu misalkan satu, cari yang bunganya paling rendah. Yang kedua, misalkan dari legalitas tadi sudah dicek, dari 125 perusahaan ini mbaknya boleh memilih dicek bunga yang paling rendah yang mana. Terus yang kedua, kalau misalkan sampai 1 tahun, berarti tenornya nyari yang lama juga. Padahal biasanya kalau online itu tenornya 30 hari, maksimal biasanya 6 bulan. Nah, kalau misalkan memang seperti itu, saran saya, mbaknya bikin perencanaan dulu apakah ini bakal berhasil atau enggak gitu loh. Terus yang kedua, bikin plan bisnis kecilnya. Kira-kira kalau misalkan untuk membayar menggunakan pinjaman online ini penghasilannya cukup atau enggak gitu. Karena kalau memang sebenarnya tidak masalah sih, karena pinjaman online itu tidak ada jaminannya, hanya meminjamin hanya KTP kita saja sih sama profil kita. Cuman beberapa yang legal itu biasanya ada pendapatan, memasukkan pendapatannya kakaknya berapa gitu. Itu yang legal. Biasanya kalau yang tidak legal itu biasanya tidak ada seperti itu, tidak sedetail itu seperti itu. Jadi saran saya malah kalau memang pinjaman online itu pilihan terakhir aja, karena ini digunakan untuk bisnis. Padahal kalau mau digunakan bisnis, karena ini arus kasnya mbaknya ini freelance-nya saya kurang tahu di bidang apa. Apakah arus kasnya itu bisa mencukupi untuk kegiatan pembayarannya gitu loh. Karena gini, ketika mbaknya butuh alat untuk investasi, itu sebenarnya mbaknya butuhnya, saran saya adalah hutang untuk jangka panjang, bukan untuk jangka yang pendek. Betul. Karena kalau ketika teman-teman hutang jangka panjang dan pinjamnya banyak untuk jangka yang pendek, itu akan mempengaruhi arus kasnya teman-teman, seperti itu. Oke, Mas Denny, mungkin pertimbangan dia tidak ke bank konvensional itu karena ya jobnya adalah freelance. Kebanyakan kan mungkin tidak approve kan karena freelance kan. Saya malah mikir tadi Mas Denny mau mention kalau pilihan keempatnya itu adalah ke orang tuanya, coba pinjam uang terlebih dahulu untuk mendukung kerjaannya. Jadi partner Mas, memang partner ini yang bagus. Jadi ketika kita punya konsep yang bagus, plan bisnis yang bagus, dan itu sudah dimulai misalkan 1-3 bulan berjalan, itu pasti investor, saya pun juga mau kalau memang bagus ya, misalnya plannya bagus, misalnya sudah 1-3 bulan bagus, kenapa enggak gitu kan, investasi buat teman-teman yang pengen grow up gitu kan. Ya. Jadi kalau dari sudut pandangnya Mas Denny nih sebagai founder untuk tadi UMKM apa Mas nama itunya? UMKM Berdaya. UMKM Berdaya jauh lebih menguntungkan dan lebih aman juga, lebih recommended itu untuk mencari investor ataupun partner karena secara jangka panjangnya lebih terlihat ada rencananya, jadi tidak justru malah terbebani dari pinjaman online ya Mas ya?
Ya, nah sedikit ya, ketika memilih investor, nah ini ya, jadi pilihlah salah satu orang yang memang beliau mengerti. Jadi ada saat investor itu kategorinya memang dia cuma mau modal aja. Terus yang kedua dia modal dan juga pengetahuan. Yang pilih yang kedua, walaupun memang dia investnya kecil ya. Karena nanti ketika kita bingung untuk meng-up perusahaan kita, dia akan masuk dan akan memberikan jaringan lebih luas lagi. Itu kuncinya di sana. Oke, mantap. Untuk Mas Denny narasumbernya nih, jadi angle-nya dibawa ke penyelamatan bisnisnya dulu ketimbang daripada mencari pinjaman online-nya. Baik, terima kasih ya Mas Denny ya. Thank you.